Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan malam hari ini cukup mengejutkan, bukan? Tetapi itu adalah pengalaman saya sendiri, di mana saya dalam suatu waktu nyaris menjadi ateis. Saya ingat dalam sebuah ibadah gereja, ketika ibadah tersebut akan berakhir, pada waktu itu saya sudah muak. Bukan muak dengan Tuhan, tetapi muak dengan kelakuan orang yang beragama Kristen atau bahkan menonjolkan kekristenannya, punya nama Kristen, pelayanan di gereja, kelihatannya rohani, tetapi kelakuannya jujur saja lebih memalukan daripada orang beragama lain atau bahkan orang yang tidak beragama. Saya ingat waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, boleh gak saya menjadi seorang ateis? Saya bilang sama Tuhan, saya akan menunjukkan walaupun saya ateis, hidup saya lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya Kristen. Lebih baik daripada orang-orang itu. Dalam kemarahan dan kemuakan saya tentang apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Tetapi Tuhan panjang sabar, dan dalam waktu-waktu berikutnya Tuhan seperti mengingatkan saya, kamu bisa menjadi seorang ateis, mungkin kamu bisa lebih baik dari orang itu. Tetapi kamu harus tahu, aku memberikan hidupku untuk kau teladani. Kalau kamu menjadi ateis, kamu mungkin bisa menjadi orang baik, tetapi kamu mungkin bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah, bahkan orang yang sempurna di hadapan Allah. Kalimat itu membekas dalam hati saya, dan ya Tuhan, terus apa yang harus aku lakukan? Ya, sampai saat ini saya juga bingung saya harus melakukan apa. Tetapi apa yang harus bisa saya lakukan adalah saya harus menunjukkan kualitas iman saya, kualitas orang yang mengenal Kristus, dari perkataan, dari kelakuan saya, tindakan saya, bahkan kepada orang yang beragama lain selain Kristen. Saya harus bisa menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi mereka, sehingga suatu saat mereka berkata, oke, orang lain yang beragama Kristen memang menjijikkan, tetapi kamu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Saya melihat Allahmu ada dalam tindakan dan hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak orang Kristen tidak sadar akan hal ini, dan tanpa sadar mereka menjadi batu sandungan. Bagaimana orang lain bisa memuliakan Allah kalau mereka melihat hidup orang Kristen begitu memalukan dengan segala kejahatan dan tipu daya yang mereka lakukan selama ini? Tapi itu bukan alasan untuk kita kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin kita kecewa, sakit hati dengan mereka, tetapi ketahuilah bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus lebih sakit melihat tindakan mereka yang memalukan nama Allah, Tuhan Yesus. Dan tugas kita yang masih waras, yang masih bisa membedakan mana yang benar dan yang jahat, adalah menunjukkan bahwa orang Kristen hidupnya harus seperti Kristus, dan mereka bisa melihat itu dalam hidup kita. Sudahkah kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di lingkungan sekitar kita, di sekolah, tempat kerja, masyarakat, dimanapun kita berada? Kita menjadi berkat bagi mereka. Mari kita renungkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.